Ini kan dalam proses penyelidikan. Kenapa harus dikuntit? Itu satu hal. Yang kedua adalah ini bukan kasus yang luar biasa, cuma kasus pelanggaran protokol kesehatan, dan secara post factum juga tidak terjadi yang dikatakan sebagai klaster Petamburan itu. Apalagi saya mendengar informasi petugas memeriksa warga Petamburan, ada 5 orang yang kena COVID, tapi 5 orang tersebut tidak hadir di dalam pesta pernikahan Putri Habib Rizik. Kalaupun ada saudara sekalian bahwa sudah terjadi klaster Petamburan, tetap saja kasus ini adalah kasus pelanggaran protokol kesehatan yang bukan kriminalitas kelas berat yang memunculkan atau menimbulkan korban jiwa dan lain sebagainya. Hanya perlakuan kita, perlakuan petugas terhadap Habib Rizik itu terlalu berlebihan. HRS selamat karena pengawal berhasil memisahkan mobilnya. Pengacara FPI Sugito Atmo Perwiro mengatakan memang ada anggota Laskar FPI yang meninggal. Dan mereka adalah Laskar FPI yang selama ini mengawal Habib Rizik kemanapun pergi. Pada dini hari itu kami memang sudah merasa ada 6 anggota Laskar itu kami kira hilang. Ternyata meninggal dunia ditembak. Kami kaget luar biasa, sebab mereka lah yang selama ini mengawal Habib Rizik kemanapun berada. Begitulah jelas Sugito. Menurutnya pada insiden itu memang ada satu mobil Laskar FPI yang mengawalnya. Mereka berada dalam satu mobil yang lain dan terus berada dan mengawasi di dekat mobil Habib Rizik. Maka saat tahu ada penghadangan, maka mobil Habib Rizik segera dipisah, sehingga bisa melepaskan diri dari hadangan. Nah kemudian mobil pengawalnya itu tertinggal karena ada di belakang. Setelah itu mobil itu hilang sehingga kami terus mencarinya. Nah kami kemudian baru mengetahui para pengawal Habib Rizik meninggal setelah ada press release dari Polda Metro Jaya. Kami jelas kaget luar biasa. Begitulah ungkapnya. Mobil pengawal yang hilang itu berwarna abu-abu dengan ciri pintu depan kiri penyok. Plat mobil tersebut B2152TBN. Para pengawal Habib Rizik berasal dari Laksus Madar DKI atau Laskar Khusus Markas Daerah DKI. Menurutnya nama anggota Laskar FPI yang meninggal tertembak itu adalah Faiz, Ambon, Adi, Reza, Lutfi, dan Kadafi. Sementara itu, Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengatakan pihaknya belum mengetahui keberadaan jenazah 6 Laskar FPI yang tewas tertembak oleh polisi saat terjadi insiden di tol Jakarta Cikampek kilometer 50 Karawang, Jawa Barat pada Senin 7 Desember dini hari. Data sementara FPI Laskar yang tewas dalam insiden di Karawang semuanya berjenis kelamin laki-laki. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imron membeberkan peristiwa tewasnya 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 Karawang. Peristiwa itu berawal saat polisi melakukan penyelidikan terkait informasi pengerahan massa berkaitan jadwal pemeriksaan terhadap Habib Rizik di Polda Metro Jaya hari ini. Tim lalu mengikuti rombongan kendaraan yang berisi Habib Rizik. Saat tengah mengikuti rombongan yang diduga terdapat Habib Rizik, polisi pun tiba-tiba dipepet mobil. Diduga kuat mobil yang memepet dari pengikut Habib Rizik. Baku tembak tak terhindarkan. Anggota kepolisian kemudian membalas tembakan itu dan 6 Laskar FPI dinyatakan tewas. Ketika anggota FPMJ mengikuti kendaraan yang diduga pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet. Kemudian diserang dengan menggunakan senpi dan sajam. Begitulah kata Fadil Imron di Polda Metro Jaya. Munarman menuding polisi membeberkan narasi fitnah atas kasus tewasnya 6 Laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Terutama ketika polisi menarasikan Laskar FPI menembak penyidik Korps Bayangkara.
Menurut Munarman, kejadian tewasnya 6 laskar FPI sebagai tindakan pembantaian. Polisi sebelumnya menyebut bahwa laskar FPI melakukan penembakan ke arah penyidik Korps Bayangkara di Tol Jakarta Cikampek. Setelah terjadi penembakan, polisi merespon dengan melakukan tindakan tegas yang berujung pada tewasnya 6 laskar FPI. Munarman menegaskan, laskar FPI tidak memiliki senjata api. Karena itu, tidak mungkin terjadi penembakan dari arah laskar FPI ke polisi. Peristiwa terjadi ketika polisi melakukan penyelidikan terkait adanya informasi pengerahan massa Habib Rizik yang hendak diperiksa atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Tim lalu mengikuti rombongan kendaraan yang berisi Habib Rizik. Saat tengah mengikuti rombongan yang diduga terdapat Habib Rizik, polisi tiba-tiba dipepet mobil. Baku tembak tak terhindarkan, anggota kepolisian kemudian membalas tembakan tersebut. Selain mendesak Komisi 3 DPR RI Aliansi Anak Bangsa atau AAB juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi atas tewasnya 6 orang laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Ketua AAB Damai Hari Lubis mengatakan terdapat kejanggalan dari pernyataan pihak Polri yang menembak mati 6 laskar pengawal Habib Rizik. Karena menurut Damai di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP Front Pembela Islam, para laskar tidak dibekali dengan senjata api maupun senjata tajam. Sehingga kepemilikan senjata api seperti versi Polri sangat diragukan. Komnas HAM harus segera melakukan investigasi secara khusus dan memanggil saksi yang ikut rombongan dengan Habib Rizik Syihab saat bersama 6 orang laskar yang ditembak mati. Karena tidak bisa mereka diam diri mendengar dari keterangan sepihak, yakni dari Polri. Harus dengar juga keterangan dari saksi mata di TKP. Begitulah imbuh Damai. Bahkan Damai meminta agar Komnas HAM juga melibatkan tim investigasi dari luar negeri untuk mengumpulkan bukti rekaman CCTV agar peristiwa yang sebenarnya terungkap. Karena kasus ini berhubungan dengan Polri, jadi mesti penyelidikan oleh lembaga independen. Track record para anggotanya itu penting, yang dapat bisa dipercaya publik. AAB rasa perlu libatkan keanggotaannya dari negara asing yang dikenal cukup netral, dan berikut peralatan canggihnya atau menggunakan satelit. Begitulah pungkas Damai Hari Lubis. Munarman menuding polisi membeberkan narasi fitnah atas kasus tewasnya 6 laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Terutama ketika polisi menarasikan laskar FPI menembak penyidik Korps Bayangkara. Menurut Munarman, kejadian tewasnya 6 laskar FPI sebagai tindakan pembantaian. Polisi sebelumnya menyebut bahwa laskar FPI melakukan penembakan ke arah penyidik Korps Bayangkara di Tol Jakarta Cikampek. Setelah terjadi penembakan, polisi merespon dengan melakukan tindakan tegas yang berujung pada tewasnya 6 laskar FPI. Munarman menegaskan, laskar FPI tidak memiliki senjata api. Karena itu, tidak mungkin terjadi penembakan dari arah laskar FPI ke polisi. Peristiwa terjadi ketika polisi melakukan penyelidikan terkait adanya informasi pengerahan massa Habib Rizik yang hendak diperiksa atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Tim lalu mengikuti rombongan kendaraan yang berisi Habib Rizik. Saat tengah mengikuti rombongan yang diduga terdapat Habib Rizik, polisi tiba-tiba dipepet mobil. Baku tembak tak terhindarkan, anggota kepolisian kemudian membalas tembakan tersebut. Selain mendesak Komisi 3 DPR RI Aliansi Anak Bangsa atau AAB juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan investigasi atas tewasnya 6 orang laskar pengawal Habib Rizik Syihab. Ketua AAB Damai Hari Lubis mengatakan terdapat kejanggalan dari pernyataan pihak Polri
yang menembak mati 6 laskar pengawal Habib Rizik. Karena menurut Damai di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPP Front Pembela Islam, para laskar tidak dibekali dengan senjata api maupun senjata tajam. Sehingga kepemilikan senjata api seperti versi Polri sangat diragukan. Komnas HAM harus segera melakukan investigasi secara khusus dan memanggil saksi yang ikut rombongan dengan Habib Rizik Syihab saat bersama 6 orang laskar yang ditembak mati. Karena tidak bisa mereka diam diri mendengar dari keterangan sepihak, yakni dari Polri. Harus dengar juga keterangan dari saksi mata di TKP. Begitulah Ibu Damai. Bahkan Damai meminta agar Komnas HAM juga melibatkan tim investigasi dari luar negeri untuk mengumpulkan bukti rekaman CCTV agar peristiwa yang sebenarnya terungkap. Karena kasus ini berhubungan dengan Polri, jadi mesti penyelidikan oleh lembaga independen. Track record para anggotanya itu penting, yang dapat bisa dipercaya publik. AAB rasa perlu libatkan keanggotaannya dari negara asing yang dikenal cukup netral dan berikut peralatan canggihnya atau menggunakan satelit. Begitulah pungkas Damai Hari Lubis.